Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saiful, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan definisi motivasi menurut para ahli adalah menurut Chang dan Megison, perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan dan performa pekerjaan. Barilson dan Steiner, keadaan kejiwaan dalam sikap mental manusia yang memberi energi, mendorong kegiatan dan menggerakkan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Sedangkan menurut Santoso Soroso, suatu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Bentuk-bentuk motivasi dan unsur penggeraknya. Motivasi dapat dikategorikan dalam dua bentuk dasar, yaitu motivasi eksentrik atau dari luar, juga motivasi intrinsik atau dari dalam diri seseorang atau kelompok. Sedangkan Sagir dalam Fahmi 2013 mengemukakan unsur-unsur motivasi antara lain kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan. Motivasi dan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan melakukan pemaksaan konsep motivasi pada karyawannya di luar batas kemampuan para karyawan. Pemimpin harus menyadari bahwa memiliki karyawan yang berkualitas serta bermotivasi tinggi dalam bekerja adalah sebuah aset yang bernilai tinggi bagi perusahaan. Integritas adalah jujur dan dapat dipercaya dalam berurusan dengan orang lain, sedangkan adanya karyawan-karyawan yang jujur diharapkan lebih jauh akan mampu memberi pengaruh pada kredibilitas perusahaan di mata para mitra bisnis yang ikut terdongkrak dan begitu sebaliknya. Solusi-solusi dalam mengatasi masalah di bidang motivasi. Ada beberapa solusi yang layak diterapkan untuk mengatasi masalah di bidang motivasi, yaitu pemimpin menciptakan suasana yang mendukung ke arah pembentukan situasi dan kondisi kerja yang nyaman, saling menghargai dan menempatkan rasa simpati pada mereka-mereka yang menjalankan pekerjaan secara baik. Seorang pemimpin yang bijaksana menghindari bahasa-bahasa dan perintah yang bersifat atau memungkinkan untuk timbulnya konflik. Para pemimpin dan karyawan selalu menempatkan berpikir secara positif. Jika pemimpin atau karyawan memiliki prestasi, maka sebaiknya berikan ucapan atau juga hadiah karena itu akan membangkitkan semangat dan menempatkan dirinya sebagai orang yang dihargai atas kerja keras yang telah dilakukannya. Motivasi dan produktivitas. Pengertian produktivitas dikemukakan orang dengan menunjukkan kepada rasio output terhadap input. Output terdiri dari penjualan atau sales, earning atau pendapatan, market share, dan kerusakan atau defects. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu knowledge, skill, abilities, attitude, dan behavior. Ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur hasil atau output dari produktivitas dengan mempergunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dalam bentuk produk. Pendekatan ini melihat pada ukuran fisik yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, seperti jumlah mobil yang mampu diproduksi dalam 1 tahun, jumlah rumah yang mampu dibangun dalam 1 tahun. Kemudian pendekatan dalam bentuk finansial, pendekatan ini melihat pada ukuran perolehan finansial atau keuangan yang mampu diraih oleh satu perusahaan dalam satu periode waktu. Misalnya peningkatan penjualan yang tergambarkan dalam bentuk perolehan keuntungan ke perusahaan atau penjualan perusahaan yang ternyata melebihi target penjualan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan bonus dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya ucapkan terima kasih.